bungo awe ade Pepino kibe cubano come un poco umano bungo awe ade Honke honke honkerino honke jomberi jomberino honke honke honkerino honke jomberi jomberino. Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana ini pertama-tama kami turut berduka cita. Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita karena tanah longsor dan banjir di Garut dan di Sumedang. Semoga diberi ketabahan dan kesabaran, dan saya yakin pemerintah pasti sudah hadir di daerah bencana tersebut. Para pemirsa, tadi dalam rapat terbatas tentang perhutanan sosial, salah satunya dibahas mengenai pemberdayaan desa, ekonomi desa, pembangunan desa. Baik Presiden Jokowi maupun Menteri Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal Eko Putro Sanjoyo dengan tegas dan yakin menyadari betul bahwa pembangunan desa, pembangunan ekonomi desa adalah mutlak. Badan usaha desa, koperasi harus menjadi motor utama untuk mensejahterakan rakyat. Para pemirsa, dari sudut istana ini, Herdina silakan. Ya baik, terima kasih Cak Kardi dan saudara, demikian tadi Soekardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang telah mengawali sudut istana dengan tirai acara. Selamat malam pemirsa dan juga hadirin di studio, senang sekali malam hari ini saya Herdina Suherdi kembali menjumpai Anda di sudut istana. Setiap pekan kami selalu menghadirkan perbincangan seputar kebijakan pemerintah, terutama apa yang menjadi fokus Presiden. Dan tentu tidak hanya itu, kami juga menghadirkan cerita menarik dari balik kunjungan ataupun belusukan Presiden Jokowi. Dan malam hari ini kami mengangkat tema mengenai kekuatan ekonomi desa. Kita tentu berharap agar desa harus ataupun bisa menjadi salah satu kunci kekuatan ekonomi Indonesia. Tapi sejauh manakah kemampuan desa? Apalagi saat ini sebetulnya ada dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah dan jumlahnya tahun ini 46 triliun rupiah. Kita akan bicara lebih banyak mengenai hal ini nanti, dan jangan lupa juga bahwa jumlah desa di tanah air ini sangat banyak, jumlahnya ada 74.000 desa. Tapi sebelum kita perbincangkan bersama dengan narasumber kami malam hari ini, kita simak terlebih dahulu sebuah tayangan mengenai Undang-Undang Desa. Berikut ini. Seperti apa sih desa mandiri itu? Apakah yang memiliki banyak uang dan fasilitas umum? Seharusnya desa mandiri itu adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhan akan sarana prasarana dasar dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Misalnya masyarakat membutuhkan jalan dan jembatan desa yang bagus, atau saluran irigasi yang bisa diandalkan sepanjang tahun. Nah, itu semua nantinya bisa disediakan dan dikelola oleh desa sendiri loh. Desa harus dapat menjadi salah satu kunci kekuatan ekonomi Indonesia dan sumber kesejahteraan bagi warganya. Baik itu petani, perempuan, masyarakat adat, pemuda-pemudi, anak-anak, kelompok penyandang cacat, dan kelompok masyarakat terasing tanpa kecuali. Nah, untuk mewujudkan desa mandiri itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau sering disebut Undang-Undang Desa. Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri. Karena ya memang masyarakat desalah yang lebih tahu apa saja yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera. Saat ini ada lebih dari 74.000 desa di negeri ini. Jadi bayangkan seperti apa pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia jika semua desa tersebut bisa menjadi desa yang maju dan sejahtera. Karena itu, pembangunan desa menjadi bagian penting dalam Undang-Undang Desa.
Ya, saudara, demikian tadi tayangan mengenai Undang-Undang Desa. Tadi kita menyimak kurang lebih bahwa dari Undang-Undang Desa ini maka setiap desa kemudian diberikan kesempatan untuk mengatur pembangunan di desanya masing-masing. Kita akan bahas lebih jauh, langsung saja kami undang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Eko Putro Sanjoyo. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mbak Dina. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir Pak. Pak, tadi kita sudah simak bersama, itu tadi video tayangan mengenai Undang-Undang Desa. Tapi sebetulnya sejauh mana sih Pak peranan dari Kementerian Desa dan kewenangannya mungkin secara umum dulu Pak, sebelum nanti kita ngobrol sambil duduk. Iya, prinsipnya Undang-Undang Desa kan memberi kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengelola desanya sendiri. Jadi tupoksi kami di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah untuk membantu desa-desa tersebut supaya percepatan ekonominya bisa lebih cepat. Dan itu juga kalau tidak salah yang dipesankan oleh Presiden Jokowi ya ketika Benar. pertama kali Bapak dilantik. Plus ditambah harus bikin terobosan. Terobosan baru. Baik, nanti kita akan dengarkan terobosan baru yang sudah Bapak siapkan dan sudah lakukan seperti apa. Silakan Pak, kita ngobrol sambil duduk. Baik, tadi itu adalah peranan dari Kementerian Desa yang sudah Bapak sampaikan. Tapi mungkin juga ada tantangan Pak yang dihadapi. Ini kan Kementerian Desa ini adalah kementerian yang baru berdiri belum lama ya Pak ya. Apa sih Pak tantangannya? Pertama kali Mbak Dina, jumlah desa di Indonesia ini tepatnya ada 74.754 desa. Ya. Jadi sangat banyak. Tidak ada satupun desa-desa kita yang sama. Semua desa itu unik. Ya. Jadi kalau dari pusat dikasih satu program untuk semua desa pasti tidak akan jalan. Desa kita ada desa yang padat penduduknya, ada yang sedikit penduduknya, ada desa yang kaya, ada desa yang miskin, ada yang desa rawan bencana, kayak di Garut. Itu kan juga barusan ada bencana juga ya, kita turut prihatin apa yang terjadi di Garut. Tapi seperti Pak Sukardi katakan bahwa pemerintah sudah ada di sana. Ada juga desa yang rawan konflik. Tapi ada satu kesamaan bahwa desa-desa itu 80% hidupnya dari pertanian, sisanya dari pariwisata, dari services, dari industri. Nah, di antara desa-desa itu ada desa-desa yang sudah maju, sudah kaya, sudah makmur, sudah mandiri, tapi juga ada desa-desa yang masih berkembang dan masih tertinggal. Ada satu kesamaan desa-desa yang udah mandiri tersebut, Mbak Dina, bahwa desa tersebut nomor satu fokus kepada satu produk unggulan tertentu. Kemudian desa tersebut karena fokus pada satu unggulan tertentu, desa tersebut mempunyai skala ekonomi yang besar. Akibat dari skala ekonomi yang besar, desa tersebut menjadi visible untuk dibuat sarana pasca panen di desa-desa tersebut. Dengan adanya sarana pasca panen, masyarakat desa pada saat panen tidak takut, pada saat panen harganya jatuh. Baik. Itu mungkin kalau kita bicara mengenai apa yang masih bisa dilakukan oleh Kementerian Desa gitu ya Pak ya, untuk terutama mensejahterakan desa-desa yang mungkin bisa dibilang hingga saat ini masih tertinggal dan belum sejahtera. Kita tidak bicara kalau desanya sudah maju, sudah mandiri gitu Pak. Tapi juga ada kita tahu bahwa sebelum ada Kementerian Desa dan PDT ini, desa-desa ini juga berada di bawah kementerian lain gitu. Nah, ini juga apakah menjadi salah satu tantangan Pak, misalnya sebagai kementerian baru dalam melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian ataupun lembaga lain Pak, terutama untuk mengelola desa yang jumlahnya banyak itu tadi, ada 74.000 lebih gitu. Iya, saya beruntung pada saat diangkat jadi menteri, kementeriannya udah jadi. Jadi mungkin saya nggak mengalami tantangan itu. Dan bahkan karena Bapak Presiden instruksinya jelas, semua kementerian dan lembaga negara harus menghilangkan ego sektoralnya dan harus bekerja sama untuk kepentingan rakyat. Saya dibantu oleh menteri-menteri lainnya. Contohnya yang sekarang aktif membantu saya Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menteri Koperasi, Menteri PU. Karena ada 17 kementerian terkait untuk membangun desa. Baik Pak, tapi mungkin supaya kita juga di sini lebih jelas Pak, sebetulnya apa yang menjadi kewenangan dari Kementerian Desa, karena kan kita juga tahu ada juga kewenangan Kementerian Dalam Negeri di situ. Apa Pak yang memisahkan? Mana yang jadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri, mana yang jadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri kewenangannya di pemerintahan dan administrasi desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kewenangannya di pemberdayaan ekonomi desa. Di situ ya Pak ya, jadi lebih ke penguatan SDM-nya. Penguatan ekonomi desa. Ya. Penguatan ekonomi desa. Nah Pak, ini setelah kurang lebih 2 tahun ya Pak ya, Kementerian Desa ini Pak.
Apa Pak kira-kira hasil yang sudah dirasakan, terutama untuk desa-desa ataupun wilayah yang berada di daerah tertinggal ataupun di Indonesia bagian timur gitu? Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita kan sudah mulai menggulirkan dana desa langsung ke desa-desa. Ya. Jadi dari Departemen Keuangan ke pemerintah provinsi, kabupaten langsung ke desa. Besarnya tahun ini sebesar 46,8 triliun. 46,8 triliun. Jadi kalau dibagi per desa, rata-rata setiap desa dapat 600 sampai 700 juta. Tapi dana desa bukan hanya dari pemerintah pusat aja, ada ADD dari provinsi, ada ADD dari kabupaten. Ya. ADD itu dari kedua provinsi dan kabupaten itu besarnya antara 50 juta sampai 1 miliar lebih. Jadi rata-rata satu desa sudah dapat 800 juta sampai 2 miliar lebih. Nah, jadi dana-dana desa itu terutama diperuntukkan awalnya untuk pembangunan infrastruktur. Karena banyak desa-desa kita yang basic infrastrukturnya belum cukup. Nah, dana-dana desa itu sangat membantu untuk membangun infrastruktur dasar di desa-desa. Tapi banyak juga desa-desa yang sudah mampu. Jadi dana desa itu lebih banyak dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan pembentukan BUMDes. Baik Pak, ini kan juga menjadi sorotan sejumlah pihak juga ya Pak beberapa waktu yang lalu mengenai besarnya dana desa ini. Artinya sejauh mana sih Pak sebetulnya desa itu kapasitasnya bisa mengelola dana yang dikucurkan oleh pemerintah yang jumlahnya kan nggak sedikit Pak, ada banyak. Tadi kalau Bapak sebutkan jumlahnya berarti setiap desa akan kira-kira mendapatkan dana 600 sampai 800 juta itu baru dari pemerintah pusat, totalnya berarti mungkin bisa sampai 2 miliar gitu ya Pak ya. Sejauh mana Pak kira-kira kapasitas dari setiap desa? Kita kan tahu mungkin kepala desa memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Bagaimana untuk menyiasati hal ini? Memang setiap desa kendalanya beda-beda. Ada desa-desa yang tertinggal sehingga administrasinya juga agak susah karena infrastrukturnya belum ada. Yeah. Tapi overall saya lihat adanya dana desa ini sangat membantu desa, Mbak Dina. Jadi banyak desa-desa yang basic infrastrukturnya sekarang sudah cukup. Dan kalau Mbak Dina lihat, kayak di daerah Ponggok di Klaten itu tadinya desa tertinggal. Ini peran kepala daerah juga penting sekali. Kepala daerahnya kreatif, dia bisa mengelola satu tempat pemandian yang ukuran kampung sih sebetulnya. Yang tadinya hanya bisa menghasilkan 5 juta 1 tahun, saat ini bisa menghasilkan pendapatan 6,5 miliar 1 tahun dengan keuntungan 3 miliar. Jadi kreativitas kepala desa juga sangat penting. Nah, uang dari dana desa itu keuntungannya dipakai untuk membuat food court, membuat minimarket, membuat sarana air bersih. Dan sekarang di desa tersebut udah nggak desa tertinggal lagi akibat dana desa, Mbak Dina. Bahkan kantor kepala desanya bukan dari dana desa diambil, dari keuntungan BUMDes dan lain-lainnya. Itu bisa dipakai untuk membangun kantor kepala desa yang lebih bagus daripada kantor kabupaten sekarang. Iya. Jadi dari hasil berusaha oleh masyarakat desa itu sendiri, kemudian hasil BUMDesnya ini bisa membangun kantor kepala desa ya Pak ya? Benar, dan saya minta daerah tersebut untuk menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain untuk menjadi BUMDes. Baik, Pak, tapi sebelum bicara soal itu, ini juga mungkin menjadi informasi lagi untuk kita dan juga mungkin untuk masyarakat desa ataupun juga aparatur desa yang saat ini menyaksikan. Sebetulnya dana desa ini, peruntukannya diperbolehkannya untuk apa sih Pak? Karena ada juga kan beberapa waktu yang lalu misalnya yang menggunakan dana desa yang didapatnya ini untuk membangun kantor kelurahan misalnya. Padahal katanya itu nggak boleh gitu ya Pak ya. Sebenarnya peruntukannya diperbolehkannya untuk apa saja Pak? Memang tidak boleh. Jadi nomor 1 dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Kedua kali pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi peruntukannya secara garis besar 2 itu. Dan perencanaannya pun juga seharusnya datang dari masyarakat desa. Dana desa menurut undang-undang hanya boleh digunakan sesuai dengan hasil musyawarah desa. Jadi yang berhak menentukan itu musyawarah desa. Jadi harus melalui musyawarah desa, Benar. kemudian setelah menemukan kesepakatan baru dilaksanakan. Baik, nanti kita akan bicara Pak, sejauh mana sebetulnya peran pendamping ini apakah diperlukan juga bagi aparatur desa untuk membuat perencanaan maupun juga pengelolaan dana desa yang diterima oleh desa masing-masing. Tapi kita harus jeda dulu Pak, nanti kita akan sambung lagi. Dan saudara tetaplah bersama kami di Sudut Istana, kami akan kembali sesaat lagi. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan semua penjuru, berkibarlah merah putihku.
menjulang perkasa di langit biru. Oh yeah. Ya, saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan malam hari ini kami bicara mengenai kekuatan ekonomi desa bersama dengan Bapak Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pak Menteri, tadi kita terakhir sebelum jeda juga bicara mengenai sejauh mana kapasitas dari SDM di desa untuk bisa menggerakkan ekonomi di desanya masing-masing. Dan ternyata memang banyak hal yang juga dilakukan oleh Kementerian Desa bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas tersebut. Salah satunya misalnya Pak ya melalui pendampingan ya Pak ya. Sejauh mana sih Pak sebetulnya pentingnya pendampingan untuk bisa mendampingi para Tentunya karena ini masih program baru, di sana-sini masih banyak kekurangannya, kita terus evaluasi terus. Baik. Tapi karena kita libatkan universitas, NGO, dan semua masyarakat, harusnya setiap tahun bisa ada perbaikan. Tapi evaluasi dan pengawasan terus dilakukan ya Pak ya, agar itu berjalan sesuai tracknya gitu Pak ya. Sekarang pun lagi ada dilakukan program Grandmaster Trainer untuk melatih trainer dari trainer, pelatih dari pelatih, nanti pelatih itu yang melatih pendamping desa sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Baik. Semaksimal itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tapi sebetulnya potensi desa itu sendiri atau potensi ekonomi desa itu berapa sih Pak? Desa itu besar sekali potensinya. Kita kan ada 74.754 desa. Ada lebih dari, kira-kira separuh lah orang Indonesia hidup di desa. Jadi sekitar ada 135 juta orang hidup di desa, sekitar 100 juta itu angkatan kerja. Seperti saya katakan tadi, desa-desa yang maju itu rata-rata pendapatannya sekitar, masyarakatnya sekitar 1 juta sebulan. Kalau kita bisa copy desa-desa yang maju itu, fokus, integrated, ada sarana pasca panennya, sehingga semua desa bisa kayak desa yang maju itu, berarti ada 100 juta kali 1 juta satu bulan uang yang beredar di desa. 100 triliun Ibu. Nah, kalau orang income-nya 1 juta, mereka nggak akan nabung, mereka akan spend, bahkan yang tadinya nggak niat beli motor, mungkin kredit beli motor. Jadi itu efek konsumsinya akan paling sedikit 5 kali lipat. Berarti akan ada efek konsumsi kalau itu terjadi di desa 500 triliun satu bulan. Satu tahun kan 6.000 triliun. 6.000 triliun itu sama gitu ya? Dengan 6 kali APBN kita sekarang. Jadi cita-cita Presiden bahwa membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tercapai, karena 6.000 triliun akan beli baju, dan itu beli juga sepatu. bisa mengurangi angka pengangguran ya Pak ya? Otomatis. Ya, karena pasalnya kan begitu ya Pak ya, bagaimana? Isunya orang dari desa ke kota. Padahal orang dari desa itu sebetulnya lebih senang di desa kalau ada lapangan pekerjaan. Baik, kita akan dengarkan Pak, sebetulnya apa sih tanggapan dari masyarakat, mungkin dari masyarakat desa sendiri mengenai seperti apa ataupun apa yang terjadi di desanya saat ini. Kita simak bersama Vox Pop berikut ini. Desa Nupabomba pada tahun anggaran 2015 memperoleh dana desa sejumlah 273 juta yang diperuntukkan untuk beberapa bidang kegiatan. Yang pertama bidang pemerintahan, kemudian kedua bidang pembangunan, ketiga bidang pembinaan masyarakat, dan yang keempat bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satunya di bidang pembangunan yang ada bisa kita lihat sekarang ini adalah salah satu program yang dibuat oleh Desa Nupabomba untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lewat program pengadaan kloset buat masyarakat. Ini dalam bentuk dana stimulan, kita hanya berikan 1 unit klosetnya sama 5 karung semen dan pipa pembuangan. Selebihnya adalah pekerjaan itu dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk swadaya. Ya, untuk tahun ini, untuk 2016 kami mendapat alokasi dana untuk dana desa 633 juta yang diperuntukkan pertama kios desa, tapi kios desa yang hanya diisi dengan ATK dan fotokopi.
karena di Desa Poso tidak ada fotokopi dengan ATK penjualannya. Yang kedua, untuk tenda dan kursi yang akan dipinjamkan. Kedua kegiatan ini nantinya akan dialokasikan ke BUMDes. Baik, itu tadi kita saksikan bersama Vox Pop dari masyarakat desa terkait dengan pemanfaatan dana desa ya Pak Menteri. Jadi tadi rupanya kita dengarkan ada yang menggunakannya untuk pengadaan kloset misalnya. Dan itu tentu kan penting ya Pak ya, di desa-desa saat ini alangkah prihatin kalau misalnya kloset aja nggak ada gitu. Lalu juga tadi misalnya ada sarana untuk alat tulis, fotokopi, itu tentu penting juga untuk pendidikan. Tapi Pak, kita belum bicara mengenai apa sih Pak sebetulnya terobosan baru dari Bapak setelah Bapak ini kan sudah dilantik menjadi Menteri Desa hampir 2 bulan ya Pak ya. Kira-kira terobosannya apa Pak yang sudah dilakukan oleh Bapak? Begini Mbak Dina, sebetulnya potensi Indonesia besar sekali. Tapi menjadi tidak kelihatan besar karena masing-masing kerja sendiri-sendiri. Yang kami lakukan, kami merangkul semua kementerian untuk fokus di desa. Tapi bukan hanya kementerian di kabinet kita aja, kita juga butuh merangkul kepala-kepala desa, gubernur, kepala daerah, bupati. Juga yang nggak boleh dilupakan adalah dunia usaha, baik BUMN maupun swasta. Karena pemerintah juga ada keterbatasan, makanya kita mengajak dunia usaha untuk ikut masuk di sarana-sarana pasca panen. Sebagai contoh, desa-desa kita ini juga ada rata-rata belum komplit. Jadi ada desa yang paling tertinggal tuh belum ada fokus di produk tertentu, belum skala ekonomi, belum ada pasca panennya. Nah itu kita libatkan semua kementerian, termasuk kita minta kepala daerah untuk meminta kepala desanya untuk fokus di apa. Misalnya fokus di jagung. Nanti dari Departemen PU akan bantu untuk perataan tanahnya. Dari Departemen Pertanian akan bantu untuk menyediakan bibit dan traktor. Dari BUMN melalui Bulog itu akan menyediakan sarana pasca panennya. Melalui Bank BUMN akan membantu kurnya. Jadi dengan gitu jadi integrated, setiap desa dikelola integrated, jadi bisa berkelanjutan dan bisa mandiri desanya. Soal BUMDes itu Pak mungkin bisa cerita juga, kalau saya nggak salah tahun 2010 jumlah BUMDes hanya 3.000, sekarang ini jumlahnya lebih dari 10.000 ya Pak? Ada 12.000 12.000 tepatnya. Ada 12.000. Perkembangannya pesat Pak? Nah, BUMDes ini juga majunya cukup cepat karena udah mulai banyak contoh-contohnya dan banyak dari daerah-daerah yang baru belajar BUMDes kita minta untuk belajar di BUMDes yang udah ada. Dan itu lumayan cepat tuh karena melihat ada lebih cepat efeknya contoh-contoh di kita. desa lainnya. Nah, BUMDes itu Bu, ada BUMDes yang untungnya kayak di Ponggok tadi udah 3 miliar. Ada kayak di Garut itu yang untungnya 1 miliar lebih. Tapi kalau kita bisa bikin satu desa satu BUMDes Ibu. Ya, saya juga udah ngomong sama Ibu Menek BUMN. Kalau bisa kita bikin 74.000 BUMDes, rata-rata satu BUMDes untungnya 100 juta aja. Ya. Itu kan akan ada profit kalau dikonsolidasi itu sekitar 7 triliun. Nah, holdingnya ini bisa listed di stock exchange misalnya. Kalau di stock exchange itu ada istilah namanya price earning ratio-nya. Nah, itu market kapitalisasinya atau nilai dari holding company BUMDes itu bisa 74 triliun itu gede. Bisa dan sampai uangnya kesana, bisa dibalikan. Kenapa enggak? Dan sudah terjadi. Nah, sekarang makanya BUMDesnya kita jadikan dulu semuanya. Dulu supaya setiap matang desa dulu. kita encourage untuk bikin BUMDes. Dari 74.000 itu Pak, sudah berapa yang memiliki BUMDes? Tadi kan Bapak harapannya satu desa. 12.000 kan. 12.000 ya, artinya masih. Tapi persoalannya di desa itu bukan ya? hanya butuh duit Bu, butuh pendampingan sama manajemen skill. Ya. Nah makanya kita, Ibu Menek BUMN juga sudah menyiapkan satu badan yang nanti membantu untuk pembentukan BUMDes termasuk CSR-nya dari dari perusahaan-perusahaan BUMN juga. Jadi untuk membantu pendampingan untuk supaya BUMDes itu bisa sampai jadi. Soal ada lagi one village, one product, itu tadi mungkin yang Bapak singgung mengenai bahwa setiap desa itu harus fokus sehingga ada satu skala ekonomi tertentu. Mungkin pertanyaannya kenapa kok one village, one product? Kalau di Amerika kan satu state, satu produk. Misalnya kayak di Idaho itu produksinya kentang, di Nebraska, di Iowa produksinya jagung.
kalau kita bikin satu provinsi satu produk, Bu, misalnya kayak di Gorontalo hampir provinsi satu, itu nanti yang bisa masuk untuk sarana pasca panen itu hanya pengusaha-pengusaha besar. Karena kalau satu provinsi nanam jagung itu mungkin produksinya 3 juta ton. 3 juta ton tuh investasi pasca panennya bisa puluhan triliun tuh sama apa modal kerjanya. Tapi kalau kita satu desa satu produk, kita memberi kesempatan kepada pengusaha menengah, pengusaha kecil untuk mulai masuk di sarana pasca panen. Dan saya udah dapat komitmen dari Ibu Menek BUMN bahwa bank-bank pemerintah akan bantu untuk mengasih kredit baik investasi maupun modal kerja. Dan saya juga udah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan, nanti perusahaan-perusahaan yang invest di sarana pasca panen di desa-desa akan ada insentif pajak. Nah, nilainya berapa sekarang lagi dihitung. Baik. Pak, kita di antara hadirin ataupun audiens yang hadir pada malam hari ini juga ada mitra dari Kementerian Desa. Selama ini tadi kalau Bapak sebut misalnya mengajak perbankan gitu ya Pak ya, ini juga ada dari BNI. Ya, ada BNI, kemudian juga hadir juga dari Bulog, dan juga ada tentu saja kepala desa, Pak. Ada perwakilan kepala desa yang hadir di sini, langsung saja mungkin kita ajak ngobrol ya Pak ya. Ini ada Pak Herianto, Kepala Desa Sumur Kondang, Cirebon. Ya. Selamat malam. Jadi ini saya dapat informasi atau bocoran, katanya Mas Herianto ya, Mas Herianto ini Kades termuda. Kades termuda. Nah, muda-muda masih muda sudah menjadi kepala desa dan mendapatkan amanah gitu ya untuk mengelola desanya sehingga bisa mensejahterakan masyarakat. Selama ini dengan ada dana desa sejauh mana sih pemanfaatannya, Mas? Pemanfaatannya sangat bermanfaat sekali semenjak 2015 sampai sekarang 2016. Alhamdulillah untuk infrastruktur dan lingkungan sekarang sudah membaik. Yang tadinya kami jalan-jalan becek, saluran tidak tentu arahnya, alhamdulillah sekarang sudah membaik. Yang itu juga saya ucapkan. Dapat berapa Mas? Desa Anda dapat berapa? Dapat dana desanya 640 juta. Dan itu dimanfaatkan untuk pembangunan jalan tadi ya? Pembangunan jalan, saluran dan lain-lainnya. Ya ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi, dengan dana desa ini sangat bermanfaat sekali. Ya, kepada Bapak Menteri terima kasih. Untuk menentukan pemanfaatan dana ini harus digunakan untuk apa, itu tadi kan Pak Menteri juga menyampaikan ini harus melibatkan musyawarah desa. Musyawarah desa. Iya. Sejauh mana keterlibatan dari masyarakat di desa Anda ketika kemudian merumuskan bahwa ini dananya akan kita gunakan untuk pembangunan jalan misalnya? Ada sejauh mana keterlibatannya, terus ada kendalanya nggak? Alhamdulillah tidak ada. Saya melakukan perencanaan dari menugaskan para kadus, kepala dusun untuk mengundang RT RW, lembaga dan tokoh masyarakat, anak muda untuk mengusulkan pembangunan yang ada di desa. Dan kadus 1, kadus 2 kan ada beberapa dusun, nanti kita tampung di musyawarah desa dan kita tetapkan skala prioritas gitu. Baik, jadi nggak ada masalah ya dalam penyusunan proposal atau apa seperti yang selama ini sering didengarkan. Biasanya desa ini katanya kesulitan ketika mengusulkan proposalnya apa sehingga perlu pendamping seperti itu. Ya. Itu juga dirasakan? Masalah ada, mungkin keterbatasan SDM dari pemerintahan desa. Sekarang kita sedang melakukan pelatihan, ya insya Allah akan kami lalui lah. Baik. Tadi kan disampaikan Pak Menteri juga bahwa sebaiknya di setiap desa itu fokus pada satu produk gitu ya. Kalau keunggulan ataupun fokus produk dari desa Pak Mas Herianto nih, desa Sumur Kondang di Cirebon ini apa? Kami belum memiliki keunggulan karena desa kami salah satu desa tertinggal, Bu. Desa tertinggal. Saya ingin melalui ingin memiliki air bersih di desa Sumur Kondang itu sangat sulit tadinya. Sekarang udah alhamdulillah air bersih sudah terpenuhi untuk masyarakat. Kita pipanisasi dari pengeboran, pipanisasi seperti air pump itu Bu disalurkan. Itu alhamdulillah. Yang tadinya saya dari desa tetangga, kakak saya sendiri kepala desanya minta air bersih, sekarang justru kebalikan, saya mengirim air bersih ke desa kakak saya. Ya. Jadi sudah banyak manfaat Pak yang didapatkan oleh masyarakat di desa Sumur Kondang ini ya. Makanya disebutnya Sumur Kondang, mungkin karena itu ya, menghasilkan air bersih.
Mungkin bisa digambarkan kepada kita tadi Mas Herian menyebutkan bahwa desanya ini sebetulnya agak tertinggal. Tapi ini kan di wilayahnya di Cirebon, sebetulnya masih agak dekat dari Jakarta. Kurang lebih berapa jauh sih dari kota Cirebon sendiri? Dari kota Cirebon itu sekitar Menempuh waktu berapa jam gitu misalnya? Atau? sekitar 2 jaman. 2 jaman ya. Tapi memang selama ini belum tersentuh fasilitas prasarana umum seperti yang Saya waktu itu mengajukan web desa karena tidak ada jaringan ke Kemendes, tidak direalisasi, Bu. Tapi saya dengan cara gimana untuk bisa memiliki internet, saya bekerja sama dengan pihak Dinas Diskominfo. Alhamdulillah dengan cara saya buat tower dan saya salurkan kepada anak-anak muda gratis wifi sedesa saya. gratis loh itu. Ini kepala desa yang kreatif nih ya Pak ya. Tapi tadi itu salah satu curhatnya itu Pak, pernah mengajukan web tapi nggak disetujui. Nggak ada jaringan Ini mumpung ada Pak Menteri di sini, ada lagi nggak yang mau dicurhatin atau Ya banyak, disampaikan? saya akan membuat BUMDes di bidang pariwisata karena saya pinggiran hutan, Bu. Desa saya paling pojok, buntu, tidak ada jalan tembusan. Saya ingin dibangun jalan tembusan ke Kabupaten Kuningan karena saya perbatasan Kabupaten Kuningan. Jadi ada dengan potensi Cirebon. pariwisata Iya, sebetulnya di sana, pariwisata. tapi butuh infrastruktur jalan Iya, yang lebih betul. memadai gitu ya. Baik Mas Herianto, terima kasih. Kita beralih sekarang, di sini juga hadir mitra tadi saya sebutkan dari Kementerian Desa, dari Bulog. Di sini ada Pak Imam Subowo, Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog. Ya. Selamat malam Pak Imam. Baik, terima kasih Pak sudah hadir. Ini kalau tidak salah Bulog dan Kemendes ini sekarang sudah ada MOU ya Pak ya, yang dibuat tahun 2015 ya Pak ya, betul. Apa Pak yang membedakan setelah kemudian ada MOU antara Kemendes dengan Perum Bulog? Yang pertama mungkin saya akan cerita sedikit tugas utama Bulog, yaitu sebagai operator pangan pemerintah dalam usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan. Nah, untuk menuju ke sana ada 3 pilar dasar yang harus dipenuhi, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan stabilisasi harga pangan pokok dari sisi produsen sampai dengan konsumen. Berbicara keterjangkauan, ini artinya Bulog harus dekat dengan masyarakat. Artinya apa? Ini perlu infrastruktur. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan bahwa infrastruktur pasca panen ini bisa dibangun di desa. Nah, dalam hal ini MOU itu juga menyebutkan bahwa yang pertama pemberdayaan masyarakat, kemudian yang kedua terkait dengan penyerapan produk dari masyarakat, yang ketiga adalah pemasaran. Nah, bicara pemberdayaan dan sekaligus juga penyerapan, ini kami butuh infrastruktur. Nah, kalau dalam hal ini Bulog membangun infrastrukturnya tentu ada 2 cara. Yang pertama dengan cara bangun sendiri, yang kedua dengan kerjasama. Untuk bangun sendiri mungkin agak sulit kalau sampai dengan di desa. Nah, inilah kami kalau di istilahnya itu ada tumbuh ketemu tutup. Jadi sangat ketemu gitu antara keinginan Bulog dengan yang ada di desa, yaitu yang namanya BUMDes. Artinya apa? Kami kerjasama. Kami bangun yang namanya lumbung pangan desa yang akan kerjasama dengan BUMDes, sehingga setiap produksi dari masyarakat desa itu hasil panennya langsung diserap oleh BUMDes. Dalam hal ini Bulog sebagai off taker dari langsung ngambil dari BUMDes itu. Jadi ada kepastian jaminan harga gitu ya Pak, kira-kira dari produksi panen yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Betul. Lalu, ini Pak, dari sisi penyerapan. Artinya apa? Dengan demikian harapannya masyarakat ini tetap mau nanam. Jadi mau nanam padi tetap bertahan, dan harapannya petani tidak terlalu berpikir terkait dengan cara jualnya seperti apa. Karena di desa itu ada perwakilan Bulog yang namanya lumbung pangan desa yang jadi satu dengan BUMDes. Ya. Sebaliknya juga ketika misalnya satu produk, contoh misalnya gula mengalami kenaikan harga, apakah juga Bulog juga bisa ikut turun ke situ menyalurkan kepada masyarakat dengan harga pemerintah, misalnya harga yang lebih murah gitu? Itu juga dilakukan? Tadi bicara keterjangkauan itu dasarnya ada 2. Keterjangkauan dari sisi fisik, artinya titiknya harus ada. Saat yang sama terjangkau juga dari sisi harga. Dalam hal distribusi atau penyaluran tadi, sama halnya bahwa kami dari Bulog juga sangat memerlukan titik distribusi. Dalam hal ini yang kami miliki tentu saat ini hanya sampai dengan kabupaten. Padahal masyarakat itu tinggalnya di desa.
yang memerlukan harga yang murah itu adanya di desa. Nah ini kami kerjasama dengan BUMDes tadi untuk penyaluran. Kami untuk yang namanya penyaluran atau jualan ini namanya rumah pangan kita. Kenapa rumah pangan kita? Di sini rumah harapannya memang dekat dengan rumah-rumah masyarakat. Nah BUMDes ini karena miliknya masyarakat, miliknya desa, pasti dekat dengan masyarakat. Nah targetnya apa? Target berikutnya dengan adanya rumah pangan kita ini, stabilisasinya harga bisa terpenuhi. Terutama harga-harga yang memang ada harga eceran tertinggi, dalam hal ini misalnya beras, dalam hal ini gula. Sehingga harapannya Bulog dalam hal ini mewakili pemerintah saat mengatakan bahwa gula harus harga 12.500, maka di titik-titik RPK yang dalam hal ini nanti kerjasama dengan BUMDes, ya harganya ya 12.500, tidak boleh lebih dari harga itu. Jadi kalau boleh saya tambahkan Mbak Dina, jadi Bulog ini melalui rumah pangan desa itu, jadi desa dengan asal ada tempat dengan uang 5 juta rupiah, nanti Bulog menyediakan isinya dengan 5 juta. Nanti BNI menyediakan IDC-nya pakai kartunya, jadi masyarakat bisa belajar mulai pakai kartu. Kartu itu ada gunanya juga, kalau masyarakat udah bisa pakai kartu gitu, nanti subsidi melalui kartu. Jadi harganya tetap harga market, jadi nggak bocor, kayak beli gas, beli apa, nanti jangka panjangnya subsidinya di kartu tersebut. Baik, ini juga kerjasama ini juga artinya memenuhi harapan ataupun keinginan Presiden. Misalnya beberapa waktu yang lalu kan menyebutkan bagaimana memberikan harga murah kepada masyarakat, kepada konsumen, tapi juga tidak merugikan produsen, dalam hal ini petani ataupun peternak begitu ya Pak ya. Ini juga mungkin menjadi salah satu cikal bakal ke arah sana ya. Baik Pak Imam, terakhir ini sudah sampai di wilayah dari 74.000 ini kira-kira sudah berapa persen yang bisa peranan Bulog sudah ada di sana gitu? Kalau dari sisi titik memang belum banyak, kita baru mulai dan konsep ini kita akan terapkan secara massal. Kalau tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa 12.000 terbentuk BUMDes, ini tidak semuanya memang harus menjadi apa istilahnya lumbung pangan desa, terutama yang memang tidak berproduksi. Tetapi untuk menjadi rumah pangan kita harus semuanya, karena semuanya memerlukan bahan pangan pokok. Nah, dalam hal jumlah kita memang belum banyak, Mbak Dina. Tapi kembali ini kami targetkan di tahun ini ya paling tidak sudah mulai agak dekat lah dengan jumlah BUMDesnya. Kira-kira demikian. Baik. Terima kasih Pak Imam Subowo dan juga terima kasih Mas Herianto sudah berbagi cerita di sini di Sudut Istana. Dan Pak, terakhir sebelum kita nanti akan jeda iklan lagi, dalam ini kan tentu juga kita berharap banyak masyarakat desa yang bisa semakin sejahtera, semakin makmur, semakin banyak tenaga kerja juga tersalurkan gitu. Tapi juga di sisi lain ada upaya juga untuk mungkin melindungi masyarakat desa ataupun aparatur desa ini dari praktek penyalahgunaan dana, sehingga nantinya mereka juga tidak dalam tanda kutip dikriminalisasi misalnya gitu Pak. Itu bagaimana Pak upaya melindunginya? Begini, pertama sosialisasi penggunaan dana desa itu harus jelas, dan kita terus kampanye terus sosialisasi penggunaan dana desa melalui pendamping desa kita. Tapi kadang-kadang ada kasus-kasus di mana memang ada niat kurang baik gitu. Nah, tapi lebih bagus kita mencegah. Makanya 3 hari setelah saya jadi menteri, saya ke kantor KPK, bertemu KPK, mengadakan MOU dengan KPK untuk pengawasan dana desa. Tapi pengawasan yang paling kuat itu sebetulnya adalah dari masyarakat dan media. Makanya hampir semua media saya kunjungin untuk membantu pengawasan. Jadi masyarakat juga melalui sekarang sosial media juga kuat sekali. Jadi saya dapat laporan dari Facebook saya itu banyak tuh laporan penyelewengan, itu kita follow up semuanya. Iya, jadi artinya pengawasan ini juga dari masyarakat lebih penting ya Pak ya, sehingga apa yang dibutuhkan dan sebetulnya mungkin bukan hanya masalah penyalahgunaan dana atau apa, tapi lebih kepada juga ketepatan gitu, pemanfaatan dananya ini harusnya untuk apa, itu juga mungkin menjadi salah satu bahan yang bisa menjadi pertimbangan juga ya Pak. Benar. Baik, nanti setelah jeda iklan saya ingin tanya ke Bapak, apakah dalam waktu dekat ini akan ada kebijakan baru mungkin yang akan diluncurkan lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu ya Pak ya, dan saudara tetaplah bersama kami di Sudut Istana, kami akan kembali sesaat lagi. Ragaku dan jiwaku kan selalu hadir untukmu, takutkan
Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana. Kembali kita akan berbincang bersama dengan Bapak Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pak, terakhir ini mengenai kebijakan baru apa Pak yang kira-kira nanti akan dikeluarkan lagi dalam waktu dekat? Sebetulnya kebijakan baru sih juga nggak terlalu ada lah, tapi prinsipnya adalah kita menyederhanakan semua aturan-aturan supaya mereka lebih gampang dalam menjalankan itu. Dan fokus ke desa dibikin integrated dan ada sarana pasca panennya. Kalau yang pariwisata atau yang perikanan, dan dengan melibatkan swasta, kita juga banyak bisa merubah desa-desa menjadi desa yang mandiri dengan bantuan bank-bank BUMN misalnya, tanpa ada uang APBN sepeser pun sebetulnya. Kayak di Lampung Timur nih kita lagi bikin udang, bekerja sama, jadi udangnya dikelola oleh masyarakat diberikan KUR 300 juta untuk 2.000 meter persegi tambak. Terus ada perusahaan udang terbesar di dunia yang mengambil udangnya, dan itu masyarakat bisa, dalam modelnya itu masyarakat bisa dapat income sekitar 87 juta setahun. BUMDesnya bisa dapat income 377 juta setahun. Jadi KUR-nya nanti yang bayar bunganya BUMDes. Dan dalam 2 tahun 300 juta utangnya masyarakat itu hilang, jadi menjadi income-nya masyarakat tersebut. Nah itu akan ada 900 hektar yang kita akan bikin di daerah tersebut. Baik, Pak Menteri, tadi dari ya hampir 1 jam kita ngobrol ini, saya melihat gitu ya Bapak ini hitung-hitungan bisnisnya itu lihai gitu, kayak cepet gitu ya Pak ya. Ini mungkin berangkat dari dulu Bapak kalau nggak salah juga memang pelaku usaha gitu ya. Dan dulu itu lulusan University of Kentucky. Jadi lulus SMA langsung memang sekolah di luar negeri atau gimana Pak? Ada cerita? Saya lulus SMA karena saya nggak terlalu pinter di SMA. Mungkin karena SMA-nya dulu sering berantem, di SMA 11 digabung jadi SMA 70. Berarti senior saya Pak ya, saya SMA 70. Jadi nggak terlalu pinter. Makanya saya waktu itu daftar UI, daftar ITB nggak diterima, alhamdulillah tuh. Akhirnya saya cuma diterima di program D3 Politeknik UI. Nah, karena Politeknik itu programnya Bank Dunia, gurunya juga masih jadi dari Swiss, jadi disiplinnya tinggi. Semester pertama saya juara ketiga, semester kedua juara kedua, semester ketiga saya sampai lulus saya juara 1, makanya saya dapat beasiswa tanpa tes sekolah dan Pak, ini kan juga menjadi cerita yang mungkin bisa menginspirasi anak-anak muda sekarang ya Pak ya, terutama para pelajar ini. Apa Pak titik balik yang sehingga membuat Bapak bertransformasi dari yang tadi Bapak sebut, saya dulu bandel gitu kan, sering berantem, tapi terus kemudian bisa ketika kuliah bisa selalu mendapatkan peringkat yang terbaik gitu. Apa Pak titik-titik baliknya gitu? Nomor 1, lingkungan itu penting. Jadi mungkin lingkungan saya di SMA dulu kurang kondusif untuk anak-anak seusia saya, jadi saya kebawa untuk ikut-ikut hal-hal yang lebih negatif. Tapi begitu lingkungannya bagus, orang yang sama bisa hasilnya beda gitu. Jadi lingkungan penting. Yang kedua juga nomor 1, kita mesti ada optimisme gitu. Saya kelas 3 SMA jujur aja dipindahin sekolahnya. Di SMA dari SMA 70 ke SMA 61 di Kalimalang. Itu sekolahnya anak pinter-pinter semuanya, sekolah percobaan UNESCO. Saya udah setiap hari belajar, nilai saya masih 3,4, tempat saya 9,10. Nah, akhirnya saya dibawa ke psikolog saya bilang sebelum belajar dapat berapa? Dapat 3. Habis belajar dapat berapa? Dapat. Itu achievement, kita masih bangga. Nanti karena kita bangga, belajarnya lebih kencang, dari 4 jadi 5, jadi 6. Alhamdulillah saya bisa lulus 7. Sebelumnya saya nggak pernah dapat nilai 7. Satu hal lagi yang saya dapat cerita juga dari teman-teman di Kementerian Desa PDT ini, Bapak ini pribadi yang, ya kita juga lihat sekarang ya, pribadi yang sederhana, humble gitu. Bahkan ketika pertama kali dilantik, ini ada foto apa nih Pak? Sebelum saya tanya soal itu, ini ada foto. Dari mana nih foto? Inilah di Sudut Istana nih, kadang kita menghadirkan cerita-cerita yang mungkin Bapak sendiri juga surprise melihatnya. Ini yang mana Bapak nih? Yang belakang ya? Iya, kiri belakang. Iya. Bapak hobi bersepeda rupanya? Saya hobi sepeda karena kreditor saya tuh pemain sepeda semua. Oh gitu. Jadi saya kepaksa main sepeda. Nah, logikanya gini, saya tuh secara berat badan sebetulnya nggak visible untuk main sepeda.
gitu ya. Karena waktu itu berat saya 111 kilo. Jadi orang-orang yang berat naik sepeda itu beratnya itu kan rata-rata 70-an. Jadi sama aja mereka naik sepeda bawa karung beras 40 kilo gitu kan. Tapi berkat naik sepeda kan justru malah jadi lebih fit. Cuman kalau ada kemauan pasti ada jalan. Pertama kali naik sepeda saya 10 km aja mata saya udah gelap. Udah mau pingsan ya Pak? Karena terus berjuang, latihan terus. Alhamdulillah waktu itu saya setiap weekend tuh selalu bersepeda. Itu paling dikit 2 kali 50 km dalam 2 hari. Setiap tahun itu saya ikut tur 200 km dalam 2 hari. Jadi saya udah pernah keliling Pulau Bali, keliling Pulau Lombok. Dengan sepeda? Dengan sepeda 400 kilo itu sekali keliling, kilo Bangka Belitung, terus Jakarta Bandung juga pernah itu nanjak terus walaupun 170 kilo. Jakarta Bandung naik sepeda Pak? Naik sepeda, Padang ke Bukit Tinggi saya juga pernah naik sepeda. Jadi kalau ada kemauan pasti bisa. Sampai sekarang masih sempat? Sekarang karena tidur saya nggak ada 4 jam sehari, jadi nggak bisa naik sepeda. Kalau naik sepeda takutnya pingsan saya kalau sekarang. Tapi bersepeda itu juga mungkin selain membentuk kita menjadi lebih sehat, tapi juga menjadi kita tadi menjalin sosialisasi. Lah ini ada foto lagi, ini masa-masa apa nih Pak? Nah, ini saya yang paling bawah ini. Paling bawah ya? Oh ini ya. Ini kita ada tamu istimewa untuk Bapak. Nah, siapa nih Pak? Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah hadir. Silakan Pak nyanyi juga, monggo. Saya nggak bisa nyanyi. Nggak apa-apa, kita nyanyi sama-sama. Silakan Pak. Burung camar, mungkin di sini Pak. Bermain di angin, suara hati ini hangatkan jiwa kita. Mari Pak, kita sama-sama. Ini sahabatnya Bapak waktu kuliah. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Baik, jadi mic-nya saya kembali. Gimana bisa ngundang Pak Zul? Jadi ini boleh cerita dong Pak, ini Pak Zulherman ya Pak ya? Pak Zulherman ini sahabat Bapak semasa kuliah, betul Pak? Semasa Mungkin kuliah, kita sambil Pak. ngobrol di sini Pak. Kuliah di mana waktu itu? Yang di Politeknik UI, Politeknik Pak. UI. Di Ibu, karena di Politeknik UI itu sebelum masuk, karena dulu sekolahnya belum jadi Bu. Jadi kita mesti ikut latihan militer dulu, ambil nunggu sekolahnya jadi, kira-kira sebulan ya waktu zaman kita ya. Sebulan ditaruh di Kodiklat Damjaya. Itu saya ada belajar satu juga tuh. Waktu dulu tuh kan kita bukan tentara, disuruh ikut latihan militer alay-alay. Jadi kalau setiap pagi tuh bawa ransel, pakai helm baja, ngerasain lagi senapan mana Geren yang beratnya 4 kilo tuh lari muter lapangan bola. Saya karena merasa nggak kuat ya jadi nggak kuat. Jadi saya selalu ngumpet di kamar mandi, di Kali Ciliwung, di apa. Nah, sampai suatu saat dipanggil sama pelatih saya. Pelatih saya bilang sebetulnya manusia itu punya kemampuan lebih dari yang kita bayangkan. Cuman karena kita nggak bilang nggak bisa ya, hari nggak bisa benar. Saya nggak percaya. Saya dilepas anjing Bu. Dikejar sama anjing tuh lari tuh. Akhirnya sampai bisa. setengah jam baru di stop. Nah itu lebih dari 2 kali lapangan bola tuh kalau gitu. Ternyata mampu gitu. Cuman kita nggak punya semangat untuk itu. Jadi sebetulnya kalau kita terpaksa itu kita bisa gitu ya Pak Jadi ya. harus ada kemauan. Nah ini nih mungkin fotonya Pak ya. Iya, saya yang nomor 2 dari sebelah sana itu. Nomor 2 ini ya Pak ya. Ibu bayangin beratnya sama. Dulu saya beratnya 59, sekarang 105. Nggak usah disebut Pak ya sekarang. Pak Zulherman ada di foto ini?
Tidak. Pas waktu itu lagi nggak sama-sama dalam satu tim ya. Tapi terakhir kali ketemu kapan Pak? Pak Zulman ketemu Pak Eko terakhir kali? Kemarin terakhir saya diminta untuk bikin kuliah kuliah umum waktu wisuda Politeknik UI 3 minggu yang lalu ya. Jadi 3 minggu yang lalu terakhir ketemu. Dia ini orang desa Bu. Oke. Asalnya dari Solok. Sumatera Bahasa Indonesianya juga dulu nggak jelas nih. Tapi PD-nya kuat. Sampai sekarang lihat nih PD-nya kuat. Sekarang beliau jadi guru di Politeknik. Guru di Politeknik. Itu tadi Pak Zulman di mata Pak Eko. Sekarang Pak Menteri, Pak Eko di mata Pak Zulman tuh dulu seperti apa sih Pak? Yang paling pasti dia orang baik, rendah hati, dan tidak sombong ya. Dan kita dulu Politeknik itu kan di dalam hutan Bu ya. Universitas Indonesia itu belum ada. Kampus UI pertama jadi itu Politeknik. Kita ditebeng terus pakai mobil itu Bu. Sampai rusak mobilnya Pak Eko, nebengin kita. Ditebengin sama teman-temannya. Saya dulu bawa mobil bak. Jadi gini, dulu orangnya baik, rendah hati, tidak sombong. Banyak yang naksir dong Pak? Ceweknya cuma 2 Bu di Politeknik. Ceweknya cuma 2, jadi nggak, jadi cowok semua ya. Jadi teman-temannya banyak kan. Sampai sekarang nggak berubah Bu. Kalau saya menilainya tidak ada perubahan. Cuman perubahan dia sekarang jadi menteri. Jadi menteri. Saya jadi orang tertinggal. Ini fotonya nih ya. Dosen Politeknik. Ini foto pertemuan yang kemarin mungkin waktu di 3 minggu yang lalu ya Pak ya. Oh iya, ini di rumah temen. Iya. Di rumah temen. Tapi artinya sekali bisa dapat aja potretnya dari mana ini? Nanti saya cerita nanti ya Pak ya. Tapi artinya sekalipun sekarang sudah menjadi menteri gitu, tapi tetap hubungan baik dengan teman-teman lama itu terus terjaga. Baik, ini sekaligus menjadi akhir dari perbincangan kita malam hari ini Pak Menteri dan juga Pak Zulman. Kita tentu sangat berterima kasih Bapak sudah hadir di sini, sudah berbagi informasi terkini kepada kami mengenai bagaimana sih perkembangan desa-desa di tanah air saat ini gitu ya Pak. Sekali lagi terima kasih. Dan sebelum kita akhiri acara ini, kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Cak Kardi untuk mendengarkan kira-kira ada cerita apa lagi yang menarik dari balik kunjungan Presiden. Saya tidak menyangka Pak Menteri segitu bandel juga dulu gitu. Kalau tahu gitu sebenarnya tadi di pembukaan sengaja saya tidak tega sebenarnya untuk mengatakan. Biasa begini Pak Menteri, di pundak Menteri inilah ya kan, kalau konteksnya sekarang masa depan petani, ya kan, kesejahteraan petani dipertaruhkan. Tadi itu saya simpan. Karena pertama beliau baru dilantik, kedua saya lihat ini 10 tahun lebih muda dari saya gitu kan. Meskipun saya percaya anak muda itu mampu gitu, tapi tadi tidak tega. Tapi kalau tahu kayak begini tadi saya sebut. ampun. Termasuk kepala desa yang hebat. Tapi apapun yang dilakukan oleh Pak Kades, Pak Menteri, Bulog, BNI, apapun itu yang seperti selalu saya katakan bahwa berpolitik adalah dalam rangka bernegara dan bernegara untuk kesejahteraan rakyat. Itu kira-kira. Nah, saya di penutup akan bercerita Pak Jokowi itu juga sama orang desa. Karena orang desa pasti tahan lapar. Kerja keras, buktinya setelah jadi menteri turun berat badannya itu Pak. Kerja keras, makan selalu karena terus mengecek lapangan dengan detail terlambat. Makan siang itu rata-rata jam 3 paling cepat sampai jam 5. Makan malam itu di atas jam 8:30. Ini cerita tanggal 1 Juni 2016 di Aceh. Sudah jam 20.45, saya sudah lapar, saya ikut kunjungan kerja Presiden waktu itu, lapar. Tiba-tiba kami diajak ke Susuya Department Store. Presiden karena seharian di lapangan itu kaos dalamnya habis, basah semua. Jadi harus beli kaos dalam baru. Ketika Presiden datang, saya sudah lapar. Saya coba melipir di lantai 2 departemen store itu. Ada es puter. Lapar, saya pengen makan. Tahu Presiden datang, yang jualan, adik-adik itu, cewek itu, mbak-mbak itu, lari mengejar Presiden pengen salaman. Jadi saya diem aja di depan itu apa kantor es puternya itu. Dia pokoknya ditinggal, nggak peduli. Akhirnya Presiden sudah pergi, saya datang, saya bilang, Dek, saya mau beli ini. Ya Pak, saya pengen foto dulu ini, apa selfie. Ya sudah, saya mengalah, saya turun, beli donat. Saya makan beli donat. Itulah peristiwa 1 Juni 2016 ketika saya ikut kunjungan Presiden di Susuya Department Store, Banda Aceh. Para pemirsa,
Dari sudut istana, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Maju terus.